Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini dalam mata kuliah protozoologi dan helminthologi kita akan membahas satu hal baru, yaitu protozoa usus. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, protozoa usus berarti protozoa ini hewan yang hidup atau tinggal di usus. Nah, protozoa itu sendiri terbagi menjadi 4 kelas. Ini kelas yang pertama adalah Rhizopoda. Dia itu memiliki kaki semu. Nah, kemudian ada Mastigopora. Mastigopora ini dengan bulu cambuk ya, yang lebih tepat itu cambuk. Kalau bulu kan kecil-kecil gitu ya. Kemudian kalau ciliata itu adalah bulu getar. Nah, kemudian sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak, tapi dia mampu menembus ke jaringan. Nah, anggotanya dari Rhizopoda ini ada amuba, termasuk ada Entamuba histolytica, kemudian ada di Entamuba fragilis, ada Entamuba hartmanni, ada Entamuba poleki, dan lain sebagainya. Ada sifatnya patogen, ada sifatnya apatogen atau komensal. Kemudian di sini yang kita bahas pada kelas Mastigopora, anggotanya adalah Giardia lamblia. Ya, Giardia lamblia dia punya bulu dia cambuk. Saya keingatan bulu cambuk terus ya. Yang benar adalah dia punya cambuk begitu. Kemudian di sini ada ciliata. Ciliata itu bulu getar. Dalam hal ini protozoa usus anggota yang merupakan dari kelas ciliata adalah Balantidium coli. Nah, Balantidium coli ini punya ukuran terbesar. Jadi ukurannya adalah sekitar kurang lebih 60 mikrometer. Kemudian di sini ada sporozoa yaitu Cryptosporidium spesies plural. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu amuba. Amuba ada yang sifatnya patogen, yaitu patogen dia menyebabkan penyakit gitu ya, atau mentransmit penyakit. Nah, salah satunya adalah di sini Entamuba histolytica yang dia menyebabkan penyakit amebiasis. Kemudian yang kedua adalah apatogen. Apatogen itu sifatnya sebagai komensal. Nah, komensal ini hidup di usus begitu ya. Contohnya adalah Entamuba coli. Tapi ada jurnal, kebetulan mahasiswa kita penelitian, pernah ada mahasiswa TLM yang penelitian dari sayuran yang hidup di atau yang dijual di salah satu pasar. Nah, ternyata begitu dilakukan identifikasi ditemukan adanya Entamuba coli yang lumayan banyak gitu ya. Jadi Entamuba coli sifatnya sebagai komensal, parasit komensal. Cuman ya ini juga harus diperhatikan begitu. Kemudian Entamuba hartmanni, ada Entamuba poleki, ada Endolimax nana, ada Entamuba gingivalis. Ini komensal di daerah gigi. Kemudian ada di Entamuba fragilis dan Iotamuba putzlii. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah amuba patogen, yaitu Entamuba histolytica. Yang perlu kita ketahui adalah dia menyebabkan penyakit amebiasis, ameba dari kata amuba, iasis penyakit gitu ya, sakit. Jadi sakitnya disebabkan oleh adanya infeksi atau kontaminasi dari Entamuba histolytica. Nah, hospes definitifnya manusia. Kalau hospes definitif adalah bentuk dewasanya itu ada di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian distribusi geografisnya adalah kosmopolitan, menyebar di seluruh negara. Nah, ini lebih banyak juga pada area daerah tropis dan subtropis. Contohnya adalah Afrika, Asia, Amerika Selatan, Meksiko dan Cina. Kenapa di sini menyebar? Gampang sekali menyebar karena kaitannya dengan sanitasi dan higien perorangan yang buruk. Oke, kita ambil dari sebelah kanan gitu ya. Kita ambil dari CDC, dari www
.cdc.gov/dpdx. Di sini bahas sekali untuk membahas banyak sekali parasit, baik yang helmin maupun yang protozoa. Nah, di sini kita harus tahu dulu, karena ATLM gitu ya, harus paham bahwa ada stadium yang stage atau tahap infektif, nah di mana dia akan menginfeksi, dan ada yang diagnostik, jadi ada yang menginfeksi dan ada yang menemukan. Nah, ditemukan kista ini sebagai infektif dan diagnostik, tapi kalau trofozoitnya adalah yang dia diagnostiknya stadium diagnostik. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kista dan trofozoit keluar dari feses, nah terus kemudian mengkontaminasi makanan sehingga kista yang matang tertelan oleh manusia. Dan tadi perlu kita ketahui bahwa kistanya sebagai stadium infektif maupun diagnostik. Nah, kemudian dari kista ini masuk ke dalam tubuh. Nah, akhirnya kemudian proses nomor 3 itu adalah bentuk kistasi, yaitu dari bentuk kista itu tadinya pasif kemudian menjadi bentuk aktif. Kalau enkistasi adalah dari trofozoit menjadi kista. Nah, eksistasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian dari proses tadi kista menjadi trofozoit, maka dari trofozoit ini tadi, trofozoit itu gampang gitu ya, trofozoit bentuknya yang tidak beraturan. Nah, ini pseudopodia. Nah, kemudian trofozoit ini tadi kan sebagai stadium diagnostik menemukan ada bentuk trofozoit dalam feses manusia yang terinfeksi amebiasis. Nah, trofozoit itu akan melakukan multiplikasi atau memperbanyak diri melalui pembelahan biner, begitu ya. Nah, trofozoitnya akan bentuk menjadi seperti ini, ada bentuk aktifnya, kemudian dia akan multiplikasi menjadi bentuk kista, yaitu bentuk pasif atau trofozoit, kemudian menjadi kista atau enkistasi. Nah, di sini kistanya intinya hanya 1, kemudian multiplikasi menjadi inti 2, kemudian berinti 4. Nah, dia akan keluar dari tubuh inangnya. Nah, maka keluar tubuh inangnya, di sini proses kista ini masuk tidak hanya ke saluran pencernaan gitu ya, di usus besar, kemudian ada yang di usus halus, kemudian bahkan ada yang di usus 12 jari. Kemudian di sini juga dia menyebabkan abses hati, kemudian ke cairan pleura begitu di paru-paru, kemudian bisa juga kista ini akan menyebar ke daerah otak. Nah, kita lihat gitu ya, kalau ATLM harus paham bahwa di sini menemukan bentuk trofozoit. Bentuk trofozoitnya adalah seperti ini. Jadi ini bentuk trofozoit. Nah, ini ada ektoplasma. Ektoplasma itu paling luar. Nah, ini ada bentuk namanya pseudopodium. Kemudian ini adalah endoplasma. Nah, ini endoplasma. Kemudian di sini kalau kita lihat bahwa intinya 1 tapi kariosomanya sentris. Saya akan ganti dulu kariosomanya sentris. Ini agak kesulitan tadi ya. Ini tengah gitu ya, intinya 1 buah, kemudian kariosomanya sentris. Jadi seperti kalau kita bulat mata pupil di tengah gitu ya, bulat, ketika kita tahu bulat gitu ya di tengah gitu. Ini yang perlu kita pahami adalah bahwa Entamuba histolytica kariosomanya sentris. Ini kariosoma sentris. Oke. Kemudian, nah ini kistanya. Kalau kista di sini dilihat dindingnya tebal, kemudian di sini ada benda kromatoid atau lisong. Nah, bentuk lisong kalau masih ada. Kemudian ada vakuola glycogen, dan di sini ini adalah inti 1 sampai 4 buah. Nah, kariosomanya sentris. Jadi ini mungkin nggak terlihat ya, kariosoma sentris itu seperti ini. Ini kariosoma, ini intinya, dan ini kariosomanya sentris tepat di tengah. Jadi namanya adalah sentris. Sentris itu di tengah, center begitu.
Nah, ini habitatnya ada di caecum dan rectosigmoid. Makanya salah satu kita bisa lihat ada trofosit atau kistanya melalui sigmoidoskopi. Kemudian di sini kita lihat bahwa kenapa sih kok bisa jadi penularan amebiasis. Yang pertama adalah kista dan trofosit keluar melalui tanah dan air. Nah, di sini misalnya kita ada orang buang sembarangan, makanya buang air besar sembarangan, makanya perlu yang namanya jamban dan sanitasi yang baik. Nah, kalau misalkan ini ke tanah kemudian dia terbawa sampai ke sungai gitu ya. Dulu kan banyak sekali masyarakat yang suka, mungkin bahkan saat ini pun masih ada 1 atau 2 orang yang suka sekali buang air besar di sungai begitu. Nah, coba mana bahayanya, karena di sini kistanya, ketika kista ini lihat kariosomanya adalah sentris gitu ya. Nah, kemudian kista ini tertelan melalui kontaminasi makanan atau minuman. Bahkan mungkin ada orang yang pergi-pergian jauh, terus wah lihat sungai, dia haus. Nah, ternyata tanpa dia ketahui bahwa airnya ada yang mengandung kista gitu ya, kista dari si Entamuba histolytica. Kemudian di sini eksistasi terjadi pada usus halus, kemudian dia melepaskan trofozoid yang aktif bergerak, kemudian kolonisasi pada usus besar. Jadi awalnya di usus halus, terus kemudian tinggal di usus besar, dan kemudian setelah itu melihat di sini bahwa trofozoidnya melakukan kistanya akan eksistasi menjadi trofozoid. Nah, dilihat di sini trofozoidnya banyak mengandung sel darah merah. Kemudian di sini enkistasi, enkistasi terjadi. Nah, kalau tadi eksistasi adalah dari bentuk kista menjadi trofozoid, kemudian di sini ada proses enkistasi. Apa itu enkistasi? Yaitu bentuk dari trofozoid menjadi bentuk kista. Nah, trofozoid dapat menginvasi pada saluran pencernaan atau usus besarnya, kemudian membentuk ulserasi dan akhirnya diare berdarah. Ini diare berdarah karena ada ulserasi pada usus besar. Nah, kemudian di sini yang perlu dipahami adalah 90% asimptomatik. Nah, kemudian dapat melalui pengeluarannya yaitu melalui kista yang terinfeksi. Jadi di sini karena tanpa gejala, tahu-tahu usus halusnya itu usus besar itu diserap oleh si trofozoid. Nah, kemudian di sini karena asimptomatik, nah diikuti dengan infeksi pada gastrointestinal, maka trofozoid menginvasi melalui aliran darah sehingga menjadi necrotic abscess atau kematian sel pada sel hepar gitu. Jadi dampaknya tidak hanya ke pencernaan baik small intestine maupun large intestine, tetapi juga pada hepar. Kemudian di sini cara infeksinya tadi sudah jelas ketika kita buka di CDC, yaitu adalah kista menelan kista yang matang atau infektif. Nah, faktor penyebabnya di sini banyak, ada parasit, iklim, lalat atau lipas sebagai faktor mekanik, kemudian host pest reservoir, kemudian pupuk dari feses, kemudian penyajian makanan, ini dibiarkan makanannya terbuka, datang lalat begitu. Nah, lalatnya tadi kan lalat itu bisa nemplok gitu ya, bisa hinggap di feses ya, misalkan feses kan suka yang bau-bau. Nah, kemudian tidak sengaja membawa kista. Nah, kemudian di sini lewat kontaminasi air tadi seperti yang diilustrasikan sebelumnya, kepadatan penduduk dan ada faktor lainnya. Gejala klinisnya rata-rata asimptomatik. Nah, di sini ada amebiasis luminal atau intestinal, kemudian ada intestinal invasif yaitu disentrasi menyebabkan kolitis, appendicitis, megakolon toksik. Jadi megakolon toksik itu racun yang dihasilkan dari trofozoid tadi kemudian membuat ususnya membesar, dan ameboma. Kemudian di sini ada ekstraintestinal, tadi sudah dijelaskan di bagannya bahwa dia akan bisa lari ke hati, bahkan ada yang ke otak begitu. Bisa peritonitis, kemudian pleuropulmonar, ada abses cutaneus dan lesi genital.
genital. Oke. Di sini nomor 1 dia attach atau melekat pada lapisan mukosa, kemudian masuk ke sel epitelia. Nah, ini pada lumen usus. Kemudian setelah itu dia masuk ke mukosa, tadi ya sudah melekat ke lapisan epitelia, kemudian dia akan masuk ke peritoneal. Nah, kemudian di sini ada metastasis melalui porta vena portal. Nah, di sini ada neutrofil. Kenapa neutrofil itu? Untuk membuat supaya si entamuba histolitika ini dimakan oleh si neutrofil. Nah, kemudian di sini bahwa penelanan gitu ya dari kontaminasi air maupun makanan yang mengandung kista entamuba histolitika tadi masuk kemudian ada menyebabkan efusi perikardial dan pleura. Kemudian di sini invasifnya penyakit 10% dari kasusnya. Kemudian intestinalnya hanya kurang dari 1%. Tadi bahwa sifatnya asimptomatik dari 90% karena tadi masuk ke lapisan mucin, kemudian dia jelas enkistasi maupun eksistasinya ada di usus, kemudian dia bisa lari nih tadi trofosoitnya masuk ke liver dan menyebabkan abses. Dan di sini terjadi colitis. Kenapa? Karena di sini ada hematogenous dissemination. Nah, kemudian di sini diagnosa amebiasis intestinal biasanya dengan direct smear. Kemudian ditemukan adanya stadium kista pada tinja padat atau setengah padat. Kemudian bisa dengan sediaan permanen dari feses yang diawetkan dengan polyvinyl alkohol. Memang untuk mengawetkan protozoa yaitu dengan polyvinyl alkohol. Nah, selanjutnya adalah amebiasis extraintestinal, bisa melalui pemeriksaan aspirat abses hati. Jadi ada satu selang kecil kemudian dimasukkan ke dalam hepar. Nah, kemudian kita lihat diambil cairan eksudatnya. Nah, setelah itu ada cairan paru atau pleura, kemudian diambil melalui secara diagnosa pemeriksaan melalui direct smear. Kemudian di sini pengobatannya ada diloxanate fuorat, paramomisin, kemudian ada idoquinol. Kemudian untuk yang amebiasis intestinal ada metronidazol, tinidazol dan paramomisin. Kemudian abses di hati bisa metronidazol atau tinidazol dan dehydroemetin. Tadi amebiasis dengan cirinya adalah diare berdarah. Nah, sekarang kalau tadi kita membahas tentang amuba patogen, sekarang adalah apatogen. Apatogen ini sifatnya komensal ya, jadi dia dihinggapi jadi tubuh kita bisa saja kemasukan dari amuba ini, tapi ketika yang namanya komensal, ketika salah satu hinggap, nah dia tidak merasa diuntungkan maupun tidak merasa dirugikan. Nah, di sini ada entamuba coli, ada Endolimax nana, hartmanni, entamuba poliki, entamuba gingivalis dan iot amuba woodsley. Kita bicara dulu dari entamuba coli. Nah, entamuba coli ya kayak dari CDC itu menyatakan bahwa ini kita ambil dari siklusnya, life cycle-nya dari CDC. Nah, kemudian kenapa CDC? Ya memang karena lebih gampang aja gitu ya. Sebenarnya banyak sekali referensi-referensi yang memang untuk memudahkan kita dalam mempelajari mengenai parasit begitu. Nah, yang jelas di sini kista dan trofozoid keluar melalui feses, ada stadium infektif dan diagnostik. Yang perlu kita pahami ada yang namanya protozoa, itu ada stadium kista dan trofozoid begitu. Nanti juga ada salah satu yang punya stadium okista begitu ya. Nah, di sini nomor 1, nah kista keluar dan trofozoid keluar melalui feses. Bahkan di sini banyak sekali komensalnya patogen, yaitu entamuba coli, hartmanni, poleki, Endolimax nana dan iot amuba woodsley.
Yang membedakan adalah nanti masing-masing morfologinya. Nah, kemudian dari kesemua ini kita tidak sengaja menelan kista yang matang. Kista matang ini tidak sengaja tertelan, terus kemudian masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian hidup pada usus besar gitu, ada di usus halus dan usus besar. Usus halusnya untuk proses ekskistasi. Oke, di sini trofozoid. Nah, kita lihat endoplasmanya ada vakuola. Ini bagian ini adalah endoplasma. Jadi endoplasma tuh ini ya, ini plasma yang ada di dalam ini. Kemudian di sini ada ektoplasma. Ini adalah ektoplasma. Nah, ektoplasmanya kadang tidak nyata. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah intinya satu, kalau trofozoid begitu ya. Yang membedakan tadi antara entamuba histolytica dengan entamuba coli adalah di sini eksentris. Jadi kalau kita lihat adalah kalau yang namanya entamuba histolytica itu adalah ini katakanlah inti ya, intinya, kemudian karyosomanya sentris, karyosoma sentris. Sedangkan kalau entamuba coli dia eksentris. Kalau eksentris itu agak cenderung miring gitu ya, eksentrik. Nah, itu tadi di tempat di tengah atau di sini miring. Atau kalau kita bisa bayangkan tuh kalau kita sedang melihat ke arah jam 2 atau jam 11. Jadi kita agak, misalkan mata kita tuh miring ke sebelah, ke sudut ke jam angka 2 atau ke jam angka 11 misalnya, ke angka 2, itu namanya eksentris. Jadi untuk memudahkan saja, ini analogi saja, jadi hanya untuk memudahkan. Nah, butir kromatin tersusun tak teratur di sebelah dalam membran inti begitu. Oke. Kemudian di sini kistanya yang perlu diingat, yang jelas sudah gitu ya, karyosomanya eksentris. Jadi kalau karyosoma sentris tuh begini, kalau eksentris tuh dia agak cenderung serong begitu. Jadi tidak pas di tengah. Nah, kemudian kalau tadi entamuba histolytica, kita bilangnya ehis gitu ya, entamuba histolytica itu kistanya itu intinya 1 sampai 4, kalau di sini 1 sampai 8 untuk entamuba coli. Nah, di sini bentuk bulat, dinding tebal, benda kromatoid bila masih ada, kemudian ada vakula glycogen pada kista yang belum matang. Oke. Selanjutnya ada entamuba hartmanni. Ini sama juga hidupnya di usus begitu ya. Nah, ini ada menemukan adanya bentuk infektif dan diagnostik. Tadi sebagai ATLM harus paham ada stadium diagnostik dan ada stadium infektifnya. Nah, prosesnya kurang lebih sama. Apa yang membedakan? Morfologinya ukurannya 5 sampai 15 mikrometer. Kemudian di sini inti tunggal. Kemudian karyosomanya eksentris atau juga ada yang sentral. Kemudian ini tidak terlihat pada spesimen yang belum terwarnai. Nah, biasanya itu pewarnaan dengan trichrome staining. Nah, kemudian sitoplasmanya granuler. Ini sitoplasma. Ini banyak sekali ada granulanya. Kemudian pergerakan trofosit yang hidup secara non progresif. Nah, di sini ini juga diambil dari CDC. Jadi CDC itu biasanya lengkap. Jadi kalau untuk para TLM ketika mempelajari tentang protozoa dan helminthologi itu lebih mudah lagi begitu ya. Kemudian di sini entamuba hartmanni ini lebih mirip dengan entamuba histolytica tapi ukurannya jauh lebih kecil. Ya, jadi ini sama-sama mirip nih kistanya gitu ya. Ukuran 5-10 mikrometer, 4 inti berukuran kecil, karyosomanya sentral berlainan, kemudian rata-rata kromatin terdistribusi di perifer itu tepi gitu ya. Kemudian sitoplasma mengandung glikogen terdifusi dan benda kromatoid yang dengan ujung bulat. Tapi di sini agak sulit terlihat ya melihat glikogennya. Selanjutnya ada Endolimax nana.
ini juga sama gitu ya, hanya morfologinya yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada blood-like karyosome. Ini namanya blood-like karyosome. Nah, dibentuknya tebal gitu, warna kemerahan. Inti tunggal berukuran besar, bentuknya tak beraturan di sini. Ini adalah trofozoitnya gitu ya. Kemudian tidak ada kromatin perifer, kemudian sitoplasma granuler ini di sini. Kemudian trofosit Endolimax nana sulit dibedakan dari iot amoeba putzlii. Nah, ini bentuk kistanya, ini tadi blood-like karyosome. Kemudian pada unstained wet mount atau pada pewarnaannya tidak yang belum terwarnai gitu ya, atau pewarnaan basah gitu. Nah, ini tak terlihat, tetapi ketika pada pewarnaan iodin dan trikom dia akan lebih mudah terlihat. Kemudian di sini sitoplasma mengandung glikogen terdifusi pada tapi tidak ada benda kromatoidnya. Kemudian iot amoeba putzlii yang perlu diingat adalah ada benda iodofilnya. Di sini sulit dibedakan dengan Endolimax nana. Lihat di sini hampir mirip tadi ya dengan Endolimax nana, ada semacam blood-like karyosome, inti tunggal ukuran besar, karyosoma sentral dikelilingi oleh refraktil, dan di sini ada granula akromatik. Sitoplasmanya bervakuola dan mengandung bakteri Yeast atau material lainnya, itu namanya vakuola makan gitu ya. Nah, kemudian di sini terdapat vakuola yang besar. Ini ada vakuola glikogen, dan berbentuk bulat, atau iodofil gitu ya. Ini bentuk bulat, iodofil. Kemudian di sini adalah intinya. Oke. Selanjutnya ada Entamuba poleki. Entamuba poleki bentuknya bulat, ukuran 10-25 mikrometer. Intinya tunggal sering berubah atau distorsi. Kemudian karyosomanya kecil, sentral, kemudian kromatin perifer halus dan seragam. Kemudian di sini sitoplasma umumnya bervakuola yang dibatasi oleh hialin. Pengumpulan pseudopodia mungkin terlihat. Ini karyosoma. Oke. Kecil, sentral gitu ya. Ini kecil di sini, sentral. Selanjutnya lagi, oke, ada Entamuba poleki. Kistanya ini tadi trofosit kistanya. Sekarang ukurannya 9-25 mikrometer, umumnya uninukleat. Binukleatnya jarang terlihat. Kemudian nukleus besar, ukuran 1/3 dari diameter kista, dan karyosomanya adalah pleimorphis. Nah, di sini nih. Karyosomanya pleimorphis. Nah, Entamuba gingivalis di sini non patogen. Kemudian ya memang apatogen itu dia sifatnya non patogen, jadi hanya sifatnya komensal. Dia bisa aja hidup kalau misalkan dia hidup di usus kita gitu ya, dia tidak menimbulkan patogen gitu. Beda seperti tadi Entamuba histolytica. Belum diketahui bentuk kista Entamuba gingivalis, cuma diketahui bahwa dia habitatnya di gigi. Jadi belum diketahui kistanya, hanya bentuk trofositnya saja. Nah, di sini trofositnya bentuknya ukurannya 10-20 mikrometer, sangat kecil begitu ya. Intinya tunggal, karyosomanya sentris begitu. Kemudian dan ada perifer kromatin. Kemudian sitoplasma mengandung leukosit, bakteri, debris, dan jarang ada sel darah merah gitu ya. Kalau tadi Entamuba histolytica ada sel darah merahnya. Gitu. Kemudian ada pseudopodia. Kemudian penting untuk dibedakan histolytica yang ditemukan dari dalam sputum dari absces pulmonari. Karena tadi ya Entamuba histolytica itu bisa invasinya melalui ke bagian ekstra intestinalis gitu ya. Oke, kemudian ada Mastigopora dengan